Halo semua, hari ini gue mau nunjukin sebuah all-in-one PC yang bisa jadi opsi terbaik untuk kalian yang keburu pusing mau rakit PC tapi nggak bisa sama ditawarin laptop tapi lebih suka pakai PC. Ya all-in-one sih yang paling benar. Dan tenang juga buat kalian juga yang khawatir sama speknya yang bakalan kentang. All-in-one ini sudah setara sama laptop profesional yang speknya itu sama-sama premium dan terbaru juga. So tunggu apa lagi? Mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Ali, dan buat kalian lagi cari rekomendasi IO bagus dan nemuin channel ini, gue mau jelasin dulu apa itu Nyantai. Ya, Nyantai adalah channel nyantai yang bahas tentang teknologi, kayak PC ini. Terus ada laptop, ada gear gaming, ada gadget, dan lainnya seputar teknologi. So, buat kalian tertarik buat pembahasan tersebut, bisa aja subscribe channel ini dulu, dan bisa juga join Discord kita yang linknya di deskripsi, karena banyak pembahasan produktif sama bareng teman-teman nyantai di sana. Oke? So, ini dia all-in-one PC dari Acer dengan seri Aspire C241651. Dan gue bangga juga karena Acer nggak nanggung-nanggung buat PC all-in-one ya. Komplit, kalian nggak perlu takut speknya itu kentang atau apapun. Ya, kalau kalian ngincer performa gaming ya. Jadi Aspire C241651 ini sudah menggunakan Intel Gen 11 terbaru tahun lalu, dan sekarang juga belum ada yang baru, dan ditenagai juga dengan GPU discrete-nya Nvidia MX Series. Yang kalau kita bisa apple to apple-in speknya ya setara sama Acer Swift yang baru juga. Nah, enak nih kalau lu mau laptopnya atau PC IO-nya, si Acer sekarang udah punya pilihannya. Dan ngomongin soal harga juga selevel sama versi laptopnya. IO ini cuma dibanderol seharga 16.999.000-an aja. Ya, anggap aja di korting beberapa juta minus mobilitas ditukar sama layar yang lebih gede. Kalian bakalan dapat personal komputer dengan spek yang setara. Satu hal yang gue suka dari IO-nya itu juga udah proper desainnya. Cocok kalau kalian ngincer desain minimalis di meja kerja kalian. Karena bentuk IO-nya ini cukup low profile, nggak makan dimensi gede yang umumnya IO itu membutuhkan mesin yang tertempel langsung pada layarnya. Di sisi depan juga udah punya bezel tipis atas bawah kiri kanannya. Cuma gue agak kurang suka ada list silver di sisi atasnya yang sejajar sama webcamnya itu. Terasa kayak kentang aja gitu, dan harusnya bisa lebih dibuat modern lagi. Padahal di sisi bawahnya itu udah pas ketebalannya, cuma ada logo Acer sama indikator mesin di bawahnya. Dari dimensi juga nggak tebel, dilihat dari sisi belakang, IO ini cuma membutuhkan sedikit bumper di bagian belakangnya. Nggak memerlukan satu full monitor untuk mesin PC-nya, dan untuk durabilitasnya pun juga udah mantap. Kakinya nggak goyang-goyang dan fleksibilitasnya hanya bisa ngadep atas sama bawah aja. Gue menemukan hal yang unik juga pada IO ini, yaitu di bagian portnya. Mereka memberikan dua buah HDMI in dan out-nya, yang berarti fungsinya itu menggunakan layar kedua tentunya, dan satunya lagi bisa juga menjadi layar kedua buat device utama kalian yang lain. Jadi jika sewaktu-waktu kalian udah nggak menggunakan si IO-nya ini lagi, mesin ini pun masih bisa digunakan sebagai monitor kedua. Yang mana ini ide yang bagus ya, jadi long lasting machine. Tapi nggak cuma itu aja, Acer nggak pelit buat bagi USB portnya di sini. Total ada 5 USB yang terdiri dari satu USB-C dengan Thunderbolt 4.0, 2 USB-A 3.2, satu USB-A 3.1, dan satunya lagi nyempil di sisi bawah IO-nya ini sebelah tombol power. Yang gunanya ini cocok untuk colok dongle mouse wireless atau enggak colok external drive tanpa perlu lihat-lihat lagi ke belakang IO-nya. Speaker down fairing kiri kanan juga sudah memiliki kualitas yang better dari sekedar speaker monitor biasa. Tapi gue akuin masih belum bisa ngebandingin kualitas pada standar laptop saat ini. Ya, di tengah-tengah lah. I keep on thinking about the words, how you say them when they hurt. I turn them inside out to see if there's a hidden message for me. I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. I'm feeling the purpose, I know we're not perfect, but my soul is reaching out.
Dan semenjak ini adalah sebuah AIO all-in-one PC, di paketannya pun juga sudah disediakan satu buah keyboard mouse combo yang kalau ditanya kualitas ya sekedar pelengkap aja. Not bad, setidaknya kalau kita udah beli AIO-nya dan lupa beli peripheralnya, si Acer sudah menyediakan di awalnya. Lalu bergeser ke bagian layar. Ukuran layar 24 inci ini sesuai dengan serinya C24 sudah menggunakan panel IPS, resolusi Full HD dan sudah touchscreen juga. Cuma sayangnya untuk akurasi warna gue kurang tahu pastinya sudah setinggi apa karena gue nggak nemu informasinya juga di internet gitu ya, dan nggak ada alat testingnya juga di sini. Tapi yang gue yakin nih untuk PC ini welcome banget untuk content creating. Karena untuk speknya sendiri sudah menggunakan Intel Gen 11 i7 1165G7, quad-core 8 thread, dan up to 4,7 GHz dengan Intel Iris Xe untuk iGPU-nya, sedangkan untuk discrete-nya ini memiliki NVIDIA GeForce MX 450, latest mobile GPU-nya dari NVIDIA, lalu untuk RAM-nya sudah menggunakan 8GB DDR4 3200 mHz yang gua rasa bisa di-upgrade lagi hingga 16GB, lalu untuk storage-nya sudah menggunakan 512 SSD NVMe PCIe Gen 3 dengan kecepatan yang cukup baik juga. Kalau ngomongin soal performa, sebetulnya mirip dengan performa Acer Swift 5 yang sebelumnya gue pernah bahas. Swift 5-nya yang menggunakan i5 ya memang. Tapi semenjak kita tahu juga untuk performa i5 dan i7 di Gen 11 itu mirip-mirip, mungkin gue bisa bilang AIO ini lebih 5-10% lebih kenceng lah dibanding sama si Acer Swift 5 karena ini menggunakan i7. Kita bisa lihat dari hasil Cinebench R15-nya, mendapatkan hasil skor rata-rata di 908, beberapa poin lebih tinggi dari i5-nya Acer Swift 5. Dan pula sama untuk single CPU-nya di 219 poin, selanjutnya untuk si R23-nya mendapatkan di angka 5.669 poin untuk multinya dengan paut angka yang jauh dibanding dengan Acer Swift 5 i5-nya. Namun kalau untuk single CPU-nya ya cuma beda beberapa angka aja. Selanjutnya untuk 3D Mark pasti AIO ini lebih unggul karena sudah menggunakan NVIDIA MX 450. Jadi skornya lebih tinggi pastinya. Untuk persoalan game, sebetulnya masih banyak game yang mumpuni untuk di beberapa game yang memiliki processing yang nggak butuh spek tinggi. Kayak CSGO, Valorant, gue udah tes di AIO ini lancar banget, nggak ada stutteringnya. Ya kurang lebih sama lah kalau kalian lagi lihat review laptop dengan spek yang mirip, ya masih playable, banyak di game juga. Lalu soal content creating, kalau kita mengenyampingkan akurasi warnanya sejenak, dengan harga 17 jutaan kita sudah mendapatkan sebuah layar 24 inci yang gede ya, tingkat brightness di mata juga terang gitu, pastinya udah enak lah karena area kreativitas kita pun juga luas. Apalagi dengan ada touchscreen, kita bisa aja gambar ala-ala pakai pen tablet. Tapi gue kurang tahu sih apakah kompatibel dengan stylus atau enggak. Cuma seenggaknya dengan ada touchscreen jadi gampang buat bantu navigasi kayak semacam zoom in, terus zoom out, ya kayak pakai handphone aja. Terus kalau performa video editing, video Full HD di Adobe Premiere sangat mumpuni buat kita edit-edit di AIO ini. Bahkan hasil renderannya pun masih mirip dengan Acer Swift 5-nya dengan durasi render yang masih cepat dari durasi videonya. Paling ya untuk CPU testnya aja sih yang masih agak lama. So, kalau kita ngomongin soal multitasking, gua rasa nggak ada hambatannya untuk sebuah AIO kali ini. Paling minusnya ya nggak bisa dibawa-bawa kemana aja. Sama paling di bagian suhunya juga sih, karena gue ngerasa agak sedikit minus yang mana wajar aja ini sebuah PC AIO. Jadi untuk sebuah airflow perlu banyak riset lagi. Ya kalau tren AIO semakin nantinya semakin naik gitu ya, pastinya lambat laun hal ini akan semakin diminimalisir. Karena saat pemakaian testing di sini, gue mendapatkan suhu idle-nya cukup tinggi, yaitu di 54 derajat Celcius, yang umumnya di laptop ataupun PC yang memiliki pengaturan suhu yang baik itu biasanya di bawah 50 derajat atau rata-rata biasa di 45 derajatan. Ya belum pernah throttling juga sih saat penggunaan kasual, cuma kalau di AIDA gue stres ya, gue bisa bilang gampang kena throttling. Dan langsung aja sambil kita masuk ke kesimpulannya. So, AIO ini, Acer Aspire C24 1651 mungkin bukan menjadi pilihan terbaik buat kalian ketika kalian membeli sebuah laptop ataupun PC. Bahkan jadi pilihan yang agak sulit juga memang kalau kita jabarin sampai ke detail-detailnya untuk mengikhlaskan AIO ini jadi pilihan terbaik di antara lain-lainnya di range harga yang sama. Apalagi kalau dibandingin sama laptop gaming, udah jelas urusan spek kalah telak. Jadi mungkin kita kesampingkan dulu dan apple to applein dengan laptop yang memang sama kelasannya, speknya pun juga mirip. Yang notabene itu laptop professional prestige yang lebih ke level business and productivity.
Karena dari harga yang ditawarkan pastinya itu sangat sikut-sikutan ya, mirip sekali. Jadi bisa lebih ke gimana pertimbangan kalian sama kebutuhan kalian aja. Kalau kalian jenis pengguna yang sukanya kerja di tempat kerja kalian dan gak suka mobilitas gitu, ya ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Karena pertama lu cuma membutuhkan sebuah monitor dan PC di belakangnya, terus mouse sama keyboard opsional. Kalian bisa pakai yang ada atau mau beli sendiri pun juga bisa. Layar gede, pakai kerja, nonton, ataupun gaming tipis-tipis lebih puas ketimbang laptop punya yang biasa di ukuran 13-15 inci aja. Udah gitu, pakai fitur touchscreen-nya pun pada motor ini sepertinya lebih firm lah ketimbang laptop yang kalau kita lagi pencet layar itu kadang suka mundur-mundur ke belakang. Dan kalaupun kita bahas tentang bandingin rakit PC, mungkin keunggulannya di sini bukan dari speknya, namun lebih ke simplisitas kalian dalam penggunaannya. Karena nggak ada lagi nih namanya PC ataupun komputer gede gitu ya yang jogrok di bawah meja gitu. Jadi langsung monitor aja, jadi lebih ringkas, nggak makan tempat. Selain itu, gampang juga buat di maintenance-nya. Paling kita perlu bersihin aja sirkulasi udaranya dari debu kalau udah dipakai lama. Ya itu sih, coba menurut kalian gimana tentang PC I/O ini? Dan gue pun juga nggak bakalan mau merekomendasikan selama spek yang ditawarkan itu udah menggunakan spek yang terupdate. Apalagi di zaman sekarang, di zaman pandemi. Gue rasa kalau brand mau ngasih PC ataupun laptop yang kentang pada usernya, kayaknya udah bukan waktunya lagi. Karena user sekarang semakin pinter pilih barangnya ya, jadi ya kalau mau ya langsung 100% aja penting usernya. Ya kayak Acer ini salah satu contohnya. Oke, mungkin itu aja review gue dari I/O Acer Aspire C24 1651. Terima kasih udah dengerin opini gue, langsung aja komen pendapat kalian juga di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nyantai, like videonya Nyantai juga kalau kalian suka, dan join juga di Discord kita. Linknya di deskripsi. Kalian bisa ngobrol, bisa share informasi, dan juga saling ngasih rekomendasi produk-produk racun lainnya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada Aldi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.